Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab UIN Imam Bonjol Padang tahun 2022 BES 3. Perkenalkan, nama saya Soli Subandi, guru PAI di SMK Negeri 9 Bungo, Dusun Gapura Suci, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab tahun 2022 dengan mengambil tema pernikahan dalam Islam. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin buat berdoa. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Siapa yang tidak hadir hari ini? Mirna. Si Mirna ya? Ya. Kabarnya dikirim kemana Mirna? Baik. Ya, alhamdulillah. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Silakan semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Ketika saya begini, berarti kalian tepuk tangan 1 kali. Ketika begini 2 kali. Ketika begini 3 kali. Oke, kita mulai. Ya, Pak. 1 kali, 2 kali. Pramuka. Yang tepuk tangannya nggak kenceng kayak si dia. Dia. 1 kali tepuk. Berarti bisa lagi. Dia kalau misalkan dia mau dilakukan Kan ada nanti di situ. Belajar tentang materi pernikahan. Pernah melihat orang menikah? Pernah datang di acara pernikahan? Pernah mendampingi temannya menikah? Temannya belum menikah. Bagikan pengetahuan awal kalian. Ada pretest
sudah pada tahu. Ada yang pernah di acara pernikahan? Kira-kira di situ ada apa sih? Ada apa aja sih? Ada wali, ada yang pengantin, ada perempuan dan laki-laki yang akan dinikahkan. Pasti pemahamannya beda-beda. Kelompok ini wali saksi gitu ya? Oh iya, sini juga ya? Ya. Sini? Ya. Oh iya, oke. Kalau saya terutama kalau misalkan pernikahan gitu pasti ada rame-rame. Pasti ada rame-rame. Ada bikin tenda kayak gitu. Kita nyanyi sebentar. Dengan materi yang akan kita dari kelompok ini materi kita pada hari ini itu tentang pernikahan. Nah, kompetensi dasarnya yang akan kita pelajari adalah menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Indikatornya menjelaskan pengertian pernikahan di dalam Islam, mengidentifikasi dalil tentang pernikahan dalam Islam, menganalisis tujuan pernikahan dalam Islam, menganalisis hukum pernikahan dalam Islam. Nah, tujuan pembelajarannya itu yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat atau bisa atau mengerti menjelaskan pengertian pernikahan dalam Islam, mengidentifikasi dalil pernikahan dalam Islam, menganalisis tujuan pernikahan dalam Islam, menganalisis hukum pernikahan dalam Islam. Di dalam materi ajarnya di situ di buku paketnya itu ada kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jamu atau bertemu, berkumpul. Menurut istilah nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut syariat Islam. Nah, dalil pernikahan. Oke, saya minta satu aja angkat tangan yang berani mengajukan diri untuk membaca Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Ya, oke, siap. Mulai nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangannya agak kencang biar kedengaran. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ya, oke, terima kasih. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang berfikir. Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Sebetulnya masih banyak sekali ayat-ayat tentang pernikahan, tetapi yang lazim digunakan orang yang sering terdapat di dalam undangan pernikahan ya. Undangan pernikahan itu Ar-Rum ayat 21. Nah, selanjutnya hukum nikah.
Hukum nikah itu ada 5, ya. Apa? Jaiz atau mubah. Nah, ini hukum dasarnya, menjadi dasar hukumnya. Jadi nikah itu boleh nikah, boleh enggak. Apabila seseorang itu tidak khawatir dia melakukan perbuatan zina misalkan, ya nggak menikah pun nggak masalah, menikah sah-sah saja. Selanjutnya wajib. Nah, hukum nikah yang wajib itu orang yang telah mampu atau sanggup menikah bila tidak menikah khawatir dia terjerumus ke dalam perzinahan. Haram. Siapa itu? Yang pertama, yang haram dinikahi karena keturunan. Ibu, seterusnya ke atas berarti ibunya, terus simbahnya, terus buyutnya, nggak boleh dinikahi semua. Dan ibunya dan terus ke bawah pun juga nggak boleh. Bibinya itu terus nggak boleh. Anak adiknya apa? Terus saudara perempuan kandung, adanya wali nikah, adanya 2 orang saksi, adanya ijab dan kabul. Ada syaratnya tuh, beragama Islam, atas kehendaknya sendiri, bukan mahramnya, tidak sedang berihram haji. Ini apa itu? Hak suami istri. Iya, itu haknya. Hak suami itu ditaati dalam seluruh perkataan kecuali maksiat. Istri harus ini taat kepada suami. Diminta izin oleh istrinya yang hendak keluar rumah. Istri tidak boleh keluar rumah kecuali seizin suaminya. Pikiran jernih, semangat bekerja tinggi, istiqomah, menambah khusyuk dalam ibadah. Kalau sudah menikah itu pahala beribadahnya sudah 100%. Nah, kalau kalian masih 50%. Menikah. Ada LK yang harus dikerjakan. Kalau tidak banyak, ini kita sudah sepakat pakai HP, maka HP telah dikumpulkan, kita bagikan. Silakan dikerjakan LK-nya, boleh melihat internet. Dia menikahi seorang wanita yang bernama Zainab. Ketika Zainab menikah
oleh Ahmad, Zainab mempunyai seorang putri yang bernama Bilqis. Suatu ketika pernikahan mereka kandas di tengah jalan dan perceraian merupakan jalan terbaik. Itu ya, di situ ada soalnya juga. Nah, menurut syariat Islam, seandainya Ahmad ingin menikah kembali, bolehkah Ahmad menikahi Bilqis? Jelaskan dengan cermat. Hukumnya Ahmad itu tidak boleh menikahi si Bilqis ataupun haram, karena sebelumnya itu Ahmad telah menikahi Zainab, yang dimana Zainab ini adalah seorang ibu dari si Bilqis. Karena dari pernikahan Zainab dengan si Ahmad ini, maka dari itu status si Bilqis ini menjadi anaknya si Ahmad. Maka dari itu Ahmad itu diharamkan atau dilarang untuk menikahi Bilqis karena statusnya si Bilqis telah menjadi anak Ahmad. Sekian, ada yang mau disampaikan? Beri aplaus kepada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut hukum Islam, peranan wali dalam perkawinan adalah sangat penting, sebab semua perkawinan yang dilakukan harus dengan izin dan restu wali nikah, terutama wali nasab yaitu ayah, karena perkawinan tersebut memakai dasar ajaran agama Islam. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama adalah prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri, wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut. Apabila seorang mempelai wanita tidak memiliki wali, maka dapat diwakilkan oleh wali hakim, yaitu orang yang diperuntukkan bagi wanita yang tidak ada walinya, baik ada halangan maupun tidak. Sampai sini apa ada yang ingin ditanyakan? Memangnya tidak adakah saudara laki-laki dari ayah si perempuannya? Kan jika tidak ada, tidak ada wali hakim. Terima kasih. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 3 akan menjawab tentang kasus A. Menurut hukum Islam, peranan wali dalam perkawinan adalah sangat penting sebab semua perkawinan yang dilakukan harus dengan izin dan restu wali nikah, terutama wali nasab yaitu ayah, karena perkawinan tersebut memakai dasar ajaran agama Islam. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama adalah prinsip. Dalam adab perkawinan itu sendiri, dalam akad perkawinan itu sendiri, wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut. Soalnya, dapatkah wali nikah diwakilkan walau tidak ada halangan atau ada halangan karena wali nikah tersebut tuli? Jelaskan. Diwakilkan yaitu dengan cara mewakilkan orang yang memenuhi syarat untuk mewakili sebagai wali nikah, bisa dengan cara wali mewakilkan kepada orang yang memenuhi syarat untuk mewakilkannya sebagai wali nikah untuk ijab. Menurut hukum Islam, peranan wali dalam pernikahan sangat penting sebab semua perkawinan yang dilakukan harus dengan izin dan terutama wali nasab yaitu ayahnya, karena perkawinan tersebut memakai dasar ajaran agama Islam. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam pernikahan atau perkawinan menurut kesepakatan ulama adalah prinsip. Jadi nggak boleh harus ada. Dapatkah wali nikah itu digantikan atau diwakilkan walau tidak ada halangan? Orangnya ada nih, orangnya ada, bapaknya ada, tetapi bapaknya mewakilkan ke orang lain, atau bapaknya ada, tapi itu tuli dalam artian tidak bisa dengar. Apakah boleh diwakilkan? Boleh. Boleh. Jika Zainab dinikahi oleh
Suatu ketika pernikahan mereka itu kandas di tengah jalan dan perceraian yang merupakan jalan terbaik. Nah, menurut syariat Islam, seandainya Ahmad ingin menikah kembali, bolehkah Ahmad menikah dengan Bilqis? Jelaskan dengan cermat. Jawabannya tidak boleh. Why? Karena status Bilqis telah menjadi anak Ahmad. Sudah menjadi anaknya Ahmad yang merupakan anak tiri, sebab ibunya sudah dinikahi. Boleh Bilqis dinikahi, tapi dengan syarat apa? Ibu yang dinikahi itu belum digauli oleh si Ahmad. Oke, nah sekarang kita ambil kesimpulannya, refleksinya dari kelompok sini. Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, Rasulullah, dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pernikahan merupakan suatu ikatan suci yang sakral untuk mengikat hubungan perempuan dan laki-laki. Bapak satu, kesimpulannya? Kesimpulannya, pernikahan adalah tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pernikahan merupakan suatu ikatan suci yang sakral untuk mengikat hubungan perempuan dan laki-laki. Bagus. Nah, selanjutnya kesimpulannya, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan syariat Islam. Kalau biasanya keluarga bahagia itu sakinah, ya selanjutnya yang kedua, Islam memandang bahwa pernikahan merupakan suatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan hukum yang harus diindahkan. Apa tadi hukumnya banyak ya di depan tadi ya? Terus yang ketiga, pernikahan yang harmonis merupakan keluarga yang anggotanya menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Sebelum selesai, saya bagikan postnya, silakan diisi. Nah, selanjutnya silakan kalian belajar mandiri di rumah materi-materi tentang pernikahan, apapun permasalahannya,